Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sama seperti video sebelumnya ya, kita akan mereview atau melihat bagaimana pergerakan dari ada 6 saham yang sudah saya siapkan yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin di hari Jumat kemarin ya, penutupan hari Jumat kemarin, dan tindakan apa yang akan kita ambil ketika open market besok ya. Oke, atau ya mungkin ini akan saya share hari ini atau mungkin besok juga. Oke. Jadi kita akan lihat secara teknikalnya apakah untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini, ataukah malah ternyata kita harus sudah siap-siap untuk take profit di mana dia sudah mulai ada ciri-ciri untuk reject dari area resistennya, atau ternyata malah kita harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya saham-saham ini, apakah kita sudah bisa mulai entry dengan risk reward yang bagus, ataukah masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi daripada saat ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan gabung di grup WhatsApp kami ya di sini. Tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham BRMS. Untuk BRMS sendiri ya, di sini strukturnya masih uptrend di mana MA50 masih berada di atas MA200-nya, dan kemudian di sini valid membentuk lower high ya. Di sini lower high pertama, lower high kedua, dan kemudian di sini kita buat aja lower high yang ketiga. Dan kemudian di sini terbentuk lagi lower high yang keempat ya. Jadi di mana sebelumnya di sini yang menjadi catatan saya, di mana kemarin juga saya sudah keluar sebenarnya, sudah cut loss di sini di tanggal 7 Juli kemarin ya, di mana saat itu dia sudah ngejebol support trendline uptrend ini ya, di mana bisa kita lihat ini adalah lower awalnya. Di sini saya hubungkan dengan lower high yang ke di sini ya, dan kemudian dia sempat ngejebol, tapi ternyata di tanggal 8 Juli kemarin dia akhirnya kembali nge-breakout atau berada di jalur uptrendnya kembali. Jadi tidak masalah ya, tapi di sini saya hanya menerapkan yang namanya disiplin cut loss. Di sini saya anggap aja emang bukan rezeki saya, jadi tinggal masuk lagi aja nanti kalau seumpama dia emang lanjut menarik lagi ya. Tapi kalau seumpama ternyata dia kemarin saya cut loss dan kemudian dia lanjut turun, berarti saya beruntung karena saya sudah disiplin. Tapi di sini emang bukan rezeki, saya harus merelakan sekitar 2 atau 3% kemarin ya. Dan kemudian ternyata dia akhirnya menguat lagi di tanggal 8 Juli kemarin dengan naik sekitar 4,46% dan kembali ke jalur uptrendnya kembali ya. Tetapi di sini bisa dibilang ternyata dari MA50-nya juga dia sudah berhasil berada di atas MA50 juga ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita peka di sini ya, di sini ada area resistennya ternyata. Saya ambil dari ekornya dan kemudian saya bungkus ke badannya. Oke, seperti ini ya. Berarti ternyata dia bisa dibilang saat ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten, dan kemudian di sini juga ada area resistennya. Berarti saat ini dia masih berada di bawah resisten 236 ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham BRMS ini, kita perhatikan di harga 236 ini. Jadi kalau semua dia berhasil nge-breakout harga 236, kita masih aman terus untuk hold saham ini. Tapi kalau semua 236 ini nggak berhasil ditembus dan kemudian dia bisa dibilang turun lagi, dan kemudian dia di sini ngejebol, kita buat aja batas toleransinya di harga 220 ya. Berarti kalau seumpama 220 ditembus, berarti dia membentuk atau bisa dibilang benar-benar sudah mengakhiri fase uptrendnya, di mana berarti kalau seumpama di harga 220 ditembus, berarti dia sudah kembali ngejebol MA50-nya, sudah ngejebol juga support trend uptrendnya, dan kemudian yang terbentuk selanjutnya bukan lower high tapi terbentuk lower low ya di sini ya, dimana dia sudah supportnya sudah terbentuk lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi yang terbentuk selanjutnya bukan lagi lower high tapi sudah terbentuk lower low, dimana berarti struktur uptrendnya sudah rusak ya, atau sudah kacau di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama yang masih punya, kita bisa perhatikan di harga 220, di mana 220 kalau ditembus mending kita keluar dulu aja. Kalau yang sudah profit, amankan profit yang udah kita dapat, dan untuk yang belum profit atau masih loss ya sudah, amankan aset yang masih kita punya ya.
Nah, untuk posisi kalian yang masih belum punya saham BRMS ini, coba kita lihat nanti kalau seumpama dia apakah dia berhasil breakout dari harga 236 ini atau enggak. Jadi kalau seumpama dia berhasil breakout, kita ambil. Misal kita hitung di harga 238 misalnya, dan kemudian batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 218 ya, dengan persentasi 8,40%, dan target kita buat aja yang sekalian yang jauh sekalian ya di sini ya. Di harga 300 dengan persentasi 26,05%, dengan catatan kita tunggu dia berhasil breakout dari harga 236 ini. Tapi kalau semua dia masih berada di bawah harga 236 ya, kita ya mau masuk pun nggak masalah, tapi masukin dana kita sedikit-sedikit dulu aja, jangan full semua. Gimana ada kemungkinan nanti bisa aja dia ternyata nggak berhasil nge-breakout harga 236 ini, dan kemudian dia lanjut turun atau membatalkan fase afternya atau menyudahi fase afternya dan membentuk lower low ya yang terbentuk selanjutnya. Seperti itu ya untuk saham BRMS ini, untuk yang posisi yang belum punya. Jadi kita perhatikan apakah dia berhasil breakout dari harga 236 atau enggak. Dan untuk kalian yang masih punya, kita perhatikan di harga 220 ini. Kalau selagi belum, nanti kalau semua dia mental dari harga 236 ini, kita perhatikan di harga 220. Selagi belum ditembus berarti masih aman. Tapi kalau semua 220 ditembus berarti dia sudah membentuk lower low ya, bukan lower high lagi, atau bisa bilang struktur afternya sudah mulai tidak sehat ya, atau tidak bagus lagi. Selanjutnya kita akan melihat saham PGAS. Nah, kalau saham PGAS ini bisa dibilang dia masih valid ya. Di sini bisa kita lihat ternyata dia akan kemarin dia bisa dibilang naik menguat 1,63% ya. Jadi kemungkinan dia ingin retest lagi ke harga 1600-an ini ya. Dimana retest itu seperti ya, ketika dia ngejebol area supportnya dan kemudian dia naik lagi untuk menjadikan area support yang sebelum ditembus untuk menjadikan area resisten selanjutnya di sini ya. Jadi support berubah fungsi menjadi area resistennya. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih belum keluar juga dari saham PGAS ini, ketika kemarin dia sudah ngejebol di sini di tanggal 30 Juni kemarin, di sini ada kemungkinan ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 1600-an ini. Nanti kalau seumpama dia menyentuh harga 1600, silahkan kalian pantau. Kalau seumpama dia berhasil naik terus dan atau berhasil berada di atas MA50-nya, silahkan hold. Tapi kalau seumpama 1600 ini dia mental lagi atau dia turun lagi, mending kita take profit dulu atau cut loss dulu ya. Dimana ada kemungkinan itu adalah indikasi retestnya aja. Jadi ada kemungkinan dia naik dan kemudian akan kembali turun lagi ke area-area di bawahnya, bisa aja ke MA200-nya di sini, atau bisa aja ke support struktur ini, atau ke support trendline afternya ini di harga 1400-an ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini adalah proses retestnya untuk menjadikan area resisten selanjutnya. Walaupun sebelumnya bisa kita lihat dia sudah sempat retest ya di sini ya. Di sini juga sudah sempat retest, di sini juga sempat retest, dan kemudian di sini ada ingin retest kembali ya. Oke, jadi target selanjutnya untuk sampai PGAS ini, kalau ternyata di sini dia cuma retest dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke area-area sini ya. Ke harga 1440-an atau ke harga 1450-an ini. Di sini ada MA200, ada support struktur dan juga ada support trendline afternya di sini ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham PGAS ini ya, untuk saat ini sendiri kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa. Jadi di sini saya akan memberikan dua posisi. Kita bisa buy on breakout di area sini. Kalau seumpama dia berhasil berada di atas harga 1640, berarti otomatis kalau dia berada di atas harga 1640 berarti dia sudah berada di jalurnya kembali atau berada di atas MA50 nya kembali ya, dimana struktur uptrend itu adalah MA50 berada di atas MA200 dan candle valid berada di atas MA50 nya. Di situ adalah fase uptrendnya yang bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa buy on breakout ketika dia sudah berada di atas harga 1640-nya. Tapi kalau semua dia belum berhasil breakout, kita bisa jemput aja di area supportnya. Jadi kita bisa gunakan teknik buy on support di harga 1430-an ini ya di sini ya. Di sini ada MA5, MA200, di sini ada support trend afternya, dan di sini juga ada support strukturnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham PGAS ini ke depannya. Jadi kita yang belum punya, pantau aja pergerakannya akan kemana, ataukah dia akan breakout ataukah dia akan kembali ke area support-support di bawahnya. Selanjutnya ada saham AGII. Nah, kalau AGI ini sendiri bisa dibilang ya strukturnya masih uptrend ya, dimana MA50 berada di atas MA200 dan kemudian candle saat ini juga berada di atas MA50-nya kembali. Tetapi kalau kita lihat sendiri di sini bisa kita lihat ini adalah struktur resistennya bisa dibilang terbentuknya higher low ya.
si resisten awalnya. Dan yang terbentuk selanjutnya adalah higher low, di mana resistennya semakin merendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat dari supportnya, di sini terbentuknya adalah sini support awalnya, dan kemudian di sini terbentuk lower high ya, dimana supportnya semakin lama sudah semakin meninggi ya. Di sini 1, sini 2, dan kemudian di sini sudah terbentuk support struktur seperti ini. Dimana supportnya semakin lama sudah semakin meninggi ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham AGI ini masih aman untuk kita hold selagi dia masih membentuk struktur yang sepertinya. Jadi yang terbentuk strukturnya adalah lower high seperti ini. Jadi masih aman untuk kita hold. Dan untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari saham AGI ini. Kita lihat di sini, dan kemudian kita buat batasan cut loss kita 1 tick aja di bawah MA50 nya misalnya. Dan resisten kita mungkin target pertama adalah di sini ya, di harga 2260 di resisten trendline downtrend ini, dimana di sini adalah bisa dibilang resisten terbentuk resisten yang semakin merendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya di sini. Jadi target kita adalah di resisten yang sama seperti ini. Sini. Oke, untuk saat ini sendiri di harga 2260 dengan presentasi 7,62%. Tapi kalau seumpama resisten trend downtrend ditembus, kita ada target selanjutnya ada di area resisten struktur ini ya, di harga 2480 dengan presentasi sekitar 18,10%, dan batasan cut loss kita 1 tick di bawah MA50 di harga 1970 dengan presentasi 6,19%. Tentunya menarik ya untuk risk rewardnya, dimana batasan cut loss kita juga bisa dibilang oh ini kurang pas ya. Oke, seperti ini baru pas. Oke, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10%, dan untuk target terdekat kita bisa dibilang juga bisa sudah lebih dari 5%, dan ke target selanjutnya bisa dibilang sudah lebih dari 10%, atau bisa dibilang hampir sekitar 17,54% ya dari saham AGI ini. Oke, jadi bisa dibilang secara strukturnya dia masih terjaga, masih uptrend, dan kemudian risk rewardnya juga masih menarik ya untuk yang belum punya. Dan untuk yang masih punya juga masih kita hold pun jadi masih aman ya selagi dia masih membentuk lower high seperti ini, atau bisa dibilang selagi dia masih berada di atas MA50 nya masih aman untuk kita hold. Tapi kalau MA50 ditembus dan kemudian dia terbentuknya bisa dibilang terbentuk selanjutnya adalah lower low, kita mending keluar dulu aja, dimana struktur uptrendnya sudah mulai berakhir ya dari saham AGI ini. Selanjutnya kita akan lihat saham ABMM. Nah, ABMM ini juga sama ya strukturnya, dimana kita lihat dari MA50 nya juga bisa kita lihat strukturnya masih uptrend, di mana MA50 berada di atas MA200, akan tetapi ternyata di sini juga sudah dijebol ya di sini. Di tanggal 15 Juni kemarin di tanggal 15 Juni kemarin MA50 ditembus, dan kemudian di sini juga adalah support struktur ya, di mana ini ada sebelumnya adalah area resisten, dan kemudian dia turun dan kemudian di breakout di sini, dan kemudian retest di tanggal 6 Juninya, dan kemudian naik ke sini, dan kemudian akhirnya ditembus ya di sini. Harusnya di sini dia mantul, di mana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya, tapi akhirnya ditembus dan bebarengan juga menembus MA50-nya juga di sini ya. Nah, jadi untuk saham ABMM ini sendiri harusnya kemarin ketika dia retest di sini di tanggal 16 Juni kemarin, untuk yang masih punya saham ini harusnya sudah keluar ya di 16 Juni kemarin. Dimana dia ada retest, jadi sama seperti sebelumnya ya, dia turun dan kemudian dia retest untuk menjadikan area support yang ditembus untuk jadikan area resisten selanjutnya, dan kemudian dia lanjut turun lagi sampai sudah menyentuh di harga berapa ini? Di harga 2030-an ya di sini ya, sempat menyentuh ekor di sini ya. Oke, jadi yang belum cut loss kemarin, jadi bisa dibilang saat ini bisa dibilang ya masih aman ya, dimana ternyata dia belum berhasil menembus MA200 nya, berarti secara support secara tren jangka panjang ya, atau bisa dibilang uptrend jangka panjang ya, dia masih terjaga selagi dia belum menembus MA200 nya di sini.
Nah, dan kemudian di sini bisa kita lihat dia sudah mulai ada indikasi pembalikan ya, reversal, dan kemudian kemarin closingnya di harga 2270-an ini. Berarti masih aman untuk kita hold selagi dengan catatan selagi dia belum menembus MA 200-nya, dan di sini juga selagi dia belum menembus harga 1900, di mana itu adalah area support strukturnya di sini ya. Oke, di sini saya tandain di sini aja ya. Selagi dia belum menembus harga 1900 berarti masih aman untuk kita hold, dimana itu adalah area resistance sebelumnya. Berarti ketika resistance di breakout, maka resistance akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya, dan kemudian di sini juga ada MA 200 yang bisa berfungsi menjadi area supportnya. Jadi yang masih punya saham ABMM ini, ketika di sini dia belum cut loss, masih aman untuk kita hold. Dan kemudian untuk kalian yang belum punya saham ABMM ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Coba kita lihat di harga closing kemarin. Dan batasan cut loss kita satu tick di bawah area sini, misal di harga 1870, dan resisten kita buat di support di resistance strukturnya ini ya. Oke, sebenarnya agak beresiko ya, dimana batasan cut loss kita sudah lebih dari 10%, atau lebih tepatnya cut loss kita, atau kalau semua dia turun dan kemudian kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 17,62%. Dan kemudian kalau semua dia naik pun bisa dibilang ya masih cukup bagus juga ya, dimana target kita di harga 2480 dengan persentasi 9,25%, atau bisa dibilang iya, sudah lebih dari 5%, tapi di sini bisa dibilang agak lumayan beresiko. Kalau dia naik, oke, kita bisa mengamankan profit sekitar 9%-an, tapi kalau semua dia turun dan kemudian kita harus cut loss, kita harus siap merelakan sekitar 17,62% dari porsi modal yang kita alokasikan untuk membeli saham ABMM ini. Jadi untuk kalian yang masih belum punya saham ABMM ini, silahkan pertimbangkan resiko ini. Kalau menurut saya pribadi, mending kita tunggu di dua area ini ya. Jadi kita tunggu, kita bisa gunakan teknik buy on breakout ketika dia sudah berhasil berada di atas harga 2550-nya, atau kita tunggu dia di supportnya atau buy on support di harga 1970-an ini. Oke, seperti itu ya untuk saham ABMM ini. Untuk kalian yang masih belum punya, silahkan mau beli sekarang, tentukan atau siapkan mental kalian. Kalau semua dia turun, kita harus merelakan sekitar 17%-an, atau kita bisa sabar aja, kita tunggu dia berhasil breakout, atau kita tunggu dia kembali ke area supportnya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat saham MNCN. Nah, MNCN ini sendiri agak lumayan rumit ya kalau saya menggunakan time frame bulanan seperti ini, dimana di sini terlihat jelas adalah pola downtrendnya di sini ya. Di sini ada resisten awalnya, di sini adalah resisten selanjutnya yang semakin lama semakin merendah, di sini juga resisten semakin merendah, dan kemudian di sini mulai ada indikasi ya. Mulai ada indikasi, saya gunakan time frame mingguan biar kelihatan. Sudah mulai ada indikasi dari supportnya, jadi dari strukturnya sudah mulai ada indikasi dia sudah mulai ada kenaikan. Cuman kita masih punya PR di sini, masih punya PR. Ini adalah area resisten trendline downtrend mayornya di sini ya. Oke, coba kita lihat di daily-nya. Nah, kalau daily-nya seperti ini ya. Di sini dia PR selanjutnya adalah di sini. Nah, kalau kita lihat sendiri dari struktur MA50 dan MA200-nya, bisa bilang ya mas sudah uptrend ya, dimana MA50 berada di atas MA200-nya, tetapi kemarin dia ternyata closingnya berada di bawah MA50 kembali di tanggal berapa nih? Di tanggal 8 Juli kemarin. Nah, tetapi di sini masih aman ya untuk kalian yang masih punya saham MNCN ini, kita masih aman untuk kita hold terus, di mana dia masih bisa bilang struktur uptrendnya masih terjaga ya di sini. Di sini support awal, support kedua, dan kemudian di sini adalah lower high yang ketiganya, atau bisa bilang struktur uptrend ketiganya, di mana dia masih membentuk lower high-nya. Tapi kalau seumpama nanti dia ngejebol trendline-nya ini, ngejebol support trend uptrend ini dan ngejebol juga harga 915 ini, ada baiknya keluar dulu aja, di mana dia sudah membatalkan struktur uptrendnya, dimana kalau seumpama 915 ini tembus, berarti dia yang terbentuk selanjutnya bukan lower high tapi terbentuk lower low ya di sini ya. Oke, seperti ini ya. Kalau seumpama dia ngejebol dari harga 915, berarti struktur uptrendnya sudah gagal ya, sudah rusak. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk yang belum punya sendiri, coba kita lihat dari risk rewardnya.
Misal kita masuk di harga 955 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 910 dan target awal kita di resisten yang ini ya, di resisten trend downtrend minornya ini. Dimana di sini bisa kita lihat di sini ada resisten awalnya, sini higher low pertamanya, di sini adalah higher low keduanya, dimana resistennya semakin merendah. Jadi target selanjutnya adalah di sini. Target terdekatnya ya di sini ya, dengan presentasi 3,66% di harga 990. Nah, tentunya di sini kurang bagus ya, tapi kalau seumpama resisten ini berhasil di breakout, dia target selanjutnya akan kemana? Akan ke sini. Di sini ya, di resisten trendline downtrend mayornya ini ada di yang garis yang pola besarnya tadi nih. Dengan presentasi 10,47% di harga 1055 ya dari saham MNCN ini. Tentunya bisa dibilang ya menarik juga ya, dimana dia sudah mulai ada perlawanan. Di sini juga sudah terbentuk golden cross, dimana MA50 memotong ke atas MA200, dan kemudian di sini strukturnya sudah mulai uptrend. Dan kemudian kalaupun kita masuk di harga closing kemarin, batasan cut loss kita masih di bawah 5%, walaupun target kita bisa dibilang untuk untuk terjauhnya saat ini cuman 10%an, tapi ya lumayan ya di harga 1055. Tapi kalau seumpama resisten trend downtrendnya ini ditembus, ada kemungkinan dia akan valid membentuk fase uptrend yang lebih kuat lagi ya, kalau dia berhasil menembus resisten trendline downtrend mayornya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham MNCN ini. Untuk risk rewardnya sendiri perlu kita perhatikan ya. Selanjutnya ada saham power. Nah, saham power ini sama ya. Jadi dia dari struktur MA-nya di sini bisa dibilang masih uptrend, di mana MA50 berada di atas MA200, tetapi di sini dia sudah ngejebol MA50-nya kembali ya di sini. Tepat di ex-date-nya tanggal 27 Juni. Ya, 27 Juni kok. Kok 27 Juni? Ya, 27 Juni di sini. Di tanggal 27 Juni dia ngejebol MA50 dan kemudian dilanjut turun, tetapi di sini masih tertahan di MA200-nya. Berarti struktur uptrend-nya masih terjaga selagi dia masih berada di atas MA200-nya di sini. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham power ini masih aman untuk kita hold selagi dia masih berada di atas MA200-nya. Tapi kalau seumpama nanti dia ngejebol MA200-nya juga, kita mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya, atau yang masih posisinya sudah profit, amankan profit yang sudah kita dapatkan daripada dia harus kembali ke harga-harga di mana kita beli sebelumnya. Dimana kalau seumpama dia ngejebol MA200-nya juga, berarti dia sudah memberikan kode kedua, dimana kode pertama dia sudah ngejebol MA50-nya dan kode keduanya dia juga sudah ngejebol MA200-nya, dimana itu mengindikasikan bahwa saham tersebut sudah akan memasuki fase downturn-nya kembali ya dari saham power ini. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk reward-nya sendiri. Kita masuk di harga closing kemarin dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah MA200-nya. Dan untuk target terdekat kita mungkin untuk yang pertama kita buat aja di sini di harga 720 dengan presentasi 5,88% dan target selanjutnya ada di sini di harga 745 dengan presentasi 9,56% dan cut loss kita di harga 660 satu tick di bawah MA200 dengan presentasi 2,94% ya. Tentunya menarik ya dari risk rewardnya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5% dan untuk target-target resisten kita juga bisa dibilang sudah di atas 5%an ya. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk atau enggak ya dari saham power ini. Oke, jadi sudah selesai kita analisis bersama ya 6 saham ini. Sudah kita lihat bagaimana semua pergerakannya dan tentunya di sini saya suguhkan hanya menggunakan dari technical analisisnya aja. Silahkan kalian bisa bisa dikombinasikan dengan analisis yang lain ya. Tentunya di sini bukan ajakan jual atau beli, semua ada di tangan kalian. Oke. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.